Oke, kita mulai deh karena sudah, lewat 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di secara online gitu dengan Zoom meeting, yaitu untuk saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan tugas akhir semester ganjil 2021-2022. Di sini saya lihat ada Mas Sony. Mas Sony sudah lulus sepertinya semester ini nggih, Mas? Tapi kalau mau ikut join tidak apa-apa, kalau nanti mau live juga tidak apa-apa. Karena, di sini oke, langsung saja. Tadi saya ada sebelumnya, saya ada sudah menginformasikan, link, Google Form gitu untuk mendaftar, tugas akhir, kemarin juga sudah ada sosialisasinya. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk mendaftar secara offline. Jadi tidak cukup dari mendaftar secara online, tapi juga mendaftar secara offline yang langsung ke prodi atau menghubungi, Mbak Diah Ayu sebagai admin, untuk tugas akhir nanti. Nah, dari hasil itu, saya mendapatkan terdapat 22 mahasiswa yang sudah mendaftar secara offline di kampus, seperti itu. Kalau yang online kemarin itu ada sekitar 40-an mahasiswa yang mendaftar. Tapi, entah kenapa untuk pendaftaran secara online-nya itu offline-nya untuk pendaftaran secara offline-nya itu tidak dilaksanakan. Lalu selanjutnya di sini yang wajib mendaftar itu adalah, semua mahasiswa yang mengambil tugas akhir. Baik misalnya, "Bu, semester lalu saya sudah mengambil tugas akhir, tapi saya nilainya E karena saya, tidak jadi maju," gitu ya. Dikarenakan beberapa alasan saya, tidak jadi sidang, seperti itu. Nah, itu tetap harus mendaftar. Karena apa? Karena nanti saya akan merekap ulang, lalu, akan menjadwalkan kembali, seperti itu. Akan menjadwalkan untuk, jadwal-jadwal ujiannya kembali. Nah, jadi kemarin pendaftaran kita tutup di hari Jumat. Eee, di hari Jumat kemarin kenapa kok saya sudah tutup di hari Jumat? Kok waktunya cepat sekali, Bu? Iya, waktunya cepat karena, waktu pelaksanaan tugas akhirnya juga cepat sehingga saya juga harus cepat untuk, menyampaikan seperti dosen pembimbing agar nanti, mahasiswa bisa langsung menghubungi dosen pembimbingnya dan juga, mengkoordinasikan judul apa yang pas, seperti tema apa yang mau diambil, seperti itu. Mengingat kemarin saya ada mempertanyakan, mau mengerjakan judul apa, seperti itu. Tapi judul itu nanti, kembali ke dosen pembimbing. Apakah bisa diteruskan, masih masuk di temanya dosen pembimbing atau tidak? Jika tidak masuk, maka judulnya akan berganti, tapi peminatannya itu tetap. Jadi misalnya seperti Mas, Bayu Susilo gitu peminatannya, desain manufaktur gitu ya. Judulnya kemarin menyampaikan akan membuat rancang bangun, pencacah tandan kelapa sawit. Nah itu. Nah jadi peminatannya saya gabungkan di kelompok desain manufaktur. Jika nanti itu masuk di tema saya berarti judulnya bisa dikerjakan, tapi jika tidak masuk di tema saya berarti, judulnya diganti. Mungkin masih mesin pencacah tapi dengan objeknya itu berbeda, seperti itu, yang dicacah itu berbeda, seperti itu. Begitu juga untuk teman-teman material. Jadi nanti ada yang peminatannya itu, material, seperti itu, rekayasa material. Nah, lalu nanti, judulnya itu mungkin saja nanti bisa berganti, disesuaikan dengan dosennya. Apakah judul yang diinginkan itu masih di tema dosen, jika tidak, tidak apa-apa mengganti judul, tapi dengan catatan temanya tetap sama, yaitu rekayasa material, seperti itu. Ya, itu yang harus dipahami ya. Jadi memang di sini kalau di UMKT skemanya adalah, tugas akhir atau skripsi itu skemanya adalah, kolaborasi dosen dan mahasiswa. Jadi, mahasiswa hanya bisa menentukan peminatan, saya minatnya kemana seperti itu. Jika sudah tahu minatnya, maka nanti, di situ akan ada grup-grupnya, akan ada nanti dibikin judul-judulnya, jadi tidak bisa mengangkat judul sendiri, seperti itu. Terus kalau misalnya memang dipaksa gitu ya, misalnya, "Bapak, Ibu,
saya tidak mau gitu, pokoknya saya harus pakai judul saya. Nah, jadi setidaknya, ada 2 orang di dalam satu judul besar. Jadi silahkan nanti misalnya 2 orang minimal ya, minimal 2 orang, maksimal 5 orang misalnya, misalnya tadi Mas Bayu Susilo dengan Mas, eee, Imam Hanafi gitu. Nah itu dia 2 orang, "Ibu saya punya, judul untuk tadi rancang bangun Janjang, kelapa sawit." Nah, karena di tema saya, di judul besar saya itu tidak ada, rancang bangun Janjang kelapa sawit, maka ini bisa berjalan karena ini ada 2 orang. Berarti saya yang harus membuka tema baru, yaitu membuka judul besar baru, seperti itu. Nah itu jika memang dipaksa sangat menginginkan judulnya sendiri itu untuk diolah, seperti itu. Tapi jika memang judulnya itu tidak ada temannya, berarti harus ikut dengan, dosen pembimbing, seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi, nanti jika memang mau tetap menginginkan judulnya berdiri, itu tetap diolah, itu, usahakan mencari satu temennya gitu, ayo kita tandem gitu ya. Jadi dia kelompok 2 orang, tapi dengan, subjeknya itu yang berbeda. Jadi tema besarnya itu sama, yaitu tadi rekayasa misalnya desain manufaktur, rancang bangun, pencacahtan dan sawit, tapi nanti satu analisa, secara, software, satunya analisa secara prototype atau secara, eee, keadaan aslinya, mesin aslinya, seperti itu. Nah, jadi nanti itu bisa dirundingkan dengan dosen, pembimbing, seperti itu. Ini ada 22 mahasiswa yang sudah, mendaftar sampai di Jumat siang. Jadi mohon maaf untuk teman-teman mahasiswa yang, eee, mungkin mau mengikuti tugas akhir tapi belum, mendaftar, itu nanti, eee, tidak tahu saya akan membuka sesi 2 atau nanti, ya dia di terakhir sekali untuk majunya, seperti itu. Karena, di sini kita sudah harus, mohon maaf juga kita harus sama-sama gitu ya, sama-sama mengikuti jadwal, sama-sama, biar supaya tertib gitu, sayanya tertib, mahasiswanya juga tertib. Lalu jika ada pertanyaan, kemarin saya soalnya masih ini Bu, menunggu nilai gitu kan, menunggu nilai, siapa tahu ada nilai yang, keluar itu D atau E, berarti saya tidak bisa maju sidang tugas akhir. Jadi, di sini itu kan maksudnya mendaftar. Nanti bisa disampaikan ke teman-temannya ya, jika nanti ada salah paham untuk teman-temannya. Mendaftar, apapun yang terjadi di form, transkrip itu, nanti itu mendaftar saja. Bisa atau tidak bisanya itu kan saya yang menentukan gitu ya, kaprodi yang menentukan gitu. Jadi nanti setelah mahasiswa mendaftar dengan melampirkan transkrip, di situ saya akan memverifikasi, saya akan mengecek gitu, mahasiswa ini bisa tidak ya ikut, tugas akhir gitu, atau mahasiswa ini masih banyak nih nilai D-nya dan itu ternyata di semester genap gitu, berarti dia tidak bisa tugas akhir. Tapi kalau D-nya itu di semester ganjil, berarti itu bisa tugas akhir, dikarenakan nanti sambil tugas akhir sambil mengulang, tapi dengan catatan betul-betul harus serius agar, nilai D tadi itu tidak mengulang D kembali, seperti itu. Karena, beberapa mahasiswa itu sudah mengulang kembali mata kuliahnya, tapi entah kenapa dia tetap tidak masuk di kelas, tetap tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Sehingga nilainya itu bahkan lebih jelek, yang tadinya D menjadi E, dan itu mereka protes. "Kok saya mengulang loh Bu, kok nilainya malah tambah jelek?" Gitu kan. Nah, jadi mengulang itu bukan berarti nilai semester lalu itu adalah tabungan, yang dulunya D, aku masuk sekarang sekali 2 kali aja lah, pasti nanti udah dapat C gitu, tidak. Jadi yang semester lalu itu ya hilang gitu ya, jadi nanti bisa disampaikan ke teman-temannya, agar tidak ada salah paham lagi. Oke lanjut yang di sini. Di sini ada beberapa yang sudah saya berikan, ini bisa dilihat juga di grup, saya tadi sudah share di grup untuk, dosen pembimbingnya. Jadi di sini ada keterangan, ada saya berikan keterangan oke dan juga menunggu. Dikarenakan, tadi, seperti yang saya bilang ada beberapa seperti misalnya ahli jenjang, Bapak Wahyudianto gini ya, menunggu karena nilai dasar pemrograman komputernya itu belum keluar. Karena kemarin ini dari dosen yang berkaitan itu ujiannya atau UAS-nya itu, tidak sesuai jadwal sehingga nilainya belum terekap di BAA, sehingga nilainya masih E. Nah ini keputusannya masih menunggu, seperti itu. Lalu kalau yang sudah oke seperti Mas Rizky Gunawan,
Mas Febri Adiatama seperti ini, sudah oke ini berarti sudah bisa lanjut untuk ke tugas akhir dengan catatan masih mengambil beberapa mata kuliah gitu. Jadi nanti sambil kuliah sambil mengambil tugas akhir karena di sini SKS-nya memang masih 126 dan masih semester 7. Jadi masih ada mata kuliah pilihan yang harus ditempuh sehingga nanti di sini SKS-nya adalah 144 seperti itu ya, dan itu memang harus jika mau lulus semester 7 nanti setelah saya memberikan dosen pembimbing ini, silakan langsung dihubungi dosennya, silakan langsung dikerjakan seperti itu tugas-tugas dari dosennya agar nanti tugas akhirnya lancar seperti itu. Nah, jadi di sini saya pesan itu. Terus di sini ada catatan untuk Mas Yurdiman Saleh. Nah, di sini saya memberikan dosen pembimbingnya Pak Agus Mujianto karena peminatannya adalah rekayasa material. Di sini bisa lanjut tugas akhir, tapi ada saran saya, ini hanya saran, jika mau dikerjakan tidak apa-apa, jika tidak juga tidak apa-apa. Mas Yurdiman masih punya satu mata kuliah yang nilainya D, manajemen operasi. Dan kebetulan mata kuliah ini di semester ganjil. Jadi nanti bisa sambil diulang, jika mau diulang itu, insya Allah nanti nilainya jadi bisa terupgrade gitu ya, tidak ada D-nya lagi di transkrip, atau eh, maksudnya mau di ini, tidak usah diperhatikan juga tidak apa-apa. Maksudnya tidak usah diulang Bu, ya udah biar aja di transkrip saya ada nilai D-nya, ya itu tidak apa-apa karena masih aman. Karena maksimalnya nilai D itu 2. Jadi karena ini masih cuma 1, jadi itu masih aman. Boleh tidak usah diperhatikan, boleh juga jika mau diambil kembali agar nilainya nanti terupgrade itu lebih baik. Seperti itu ya Mas Yurdi. Nah, jadi di sini nanti silakan bisa menghubungi langsung Pak Agus Mujianto seperti itu. Nanti bisa konsultasi ke Pak Agus, mulai konsultasi seperti itu. Mungkin disampaikan dulu saya punya judul ini Pak, gitu. Bagaimana ya seperti itu? Apakah masuk ke dalam temanya Bapak, judul besarnya Bapak, atau bagaimana seperti itu. Begitu juga untuk mahasiswa yang lain. Nah, seperti Mas Rizky Gunawan, ini juga dengan Pak Agus Mujianto, seperti itu. Nah, terus di sini untuk yang desain dan teknologi manufaktur, itu akan dengan saya. Di sini ada Mas Febri Adiatama, ini desain dan teknologi manufaktur, tapi belum saya berikan dosen, karena memang limitnya saya sudah ada 10. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini yang bisa membimbing nanti untuk semester genap itu, ganjil ini nanti ada 4 orang. Ada saya, Pak Hanif, Pak Andi, dan juga Pak Agus Mujianto, seperti itu. Jadi nanti untuk Pak Hanif ini, karena yang PR-PR sebelumnya itu banyak mahasiswa bimbingannya belum lulus, sehingga nanti mungkin masih menyelesaikan dulu yang sebelumnya. Tapi disayangkan mereka tidak mendaftar, sehingga namanya tidak tercatat di sini. Nanti itu akan kami koordinasikan di rapat dosen, seperti itu. Bagaimana tindak lanjut untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mendaftar ini. Lalu untuk teman-teman alih jenjang di sini beberapa belum saya berikan dosen pembimbing juga. Mungkin yang semester lalu seperti Mas Sigit, Mas Karisma, Bapak Muhammad Faidar Rizal, ini dosennya adalah Pak Hanif seperti itu. Kemarin Pak Hanif ada pesan gitu untuk mungkin nanti ada pergantian dosen pembimbing seperti itu dikarenakan banyaknya bimbingan Pak Hanif seperti itu. Jadi juga lotnya terlalu banyak. Jadi nanti ini akan saya rundingkan dulu gitu nggih. Apakah Pak Hanif jadi gitu, jadi untuk mengganti pembimbing dosennya atau tetap masih bersedia untuk membimbing. Jika nanti mungkin diganti, nanti akan kami gantikan ke yang konversi energi, itu akan ke Pak Andi Nugroho, lalu yang material akan ke Pak Agus lagi, seperti itu, ke Pak Agus Mujianto. Nah, jadi nanti mohon ditunggu, insya Allah nanti di hari Kamis, di hari Rabu kami akan rapat koordinasi dosen, lalu di hari Kamis akan saya informasikan kembali seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan judulnya Bu jika dosennya diganti? Judulnya tetap saja tidak apa-apa, karena kemarin kan masih di seminar proposal gitu. Nah, jadi nanti dilanjutkan lagi dengan dosen penggantinya itu untuk menuju ke sidang seperti itu ya. Jadi nanti jika memang harus diganti dosennya, nanti akan judulnya tidak usah diganti, tidak apa-apa. Lalu nanti insya Allah dosennya yang akan menyesuaikan seperti itu.
jika memang nanti mungkin ada perubahan, ya perubahan yang minor gitu, mungkin minor saja gitu karena memang ganti dosen gitu ya, karena biasanya kan masing-masing dosen itu punya ciri khas masing-masing seperti itu. Jadi nanti diikuti saja arahan dari dosen pembimbingnya seperti itu. Itu untuk teman-teman ahli jenjang, dan juga beberapa teman-teman yang reguler kemungkinan nanti juga akan berganti dosen pembimbingnya. Nah, terus selanjutnya di ini di tanggal 25 Juli ya. Jadi insya Allah nanti ada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. 5 bulan ini mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi nanti seminar proposal itu akan dijadwalkan di bulan Oktober. Jadi seminar proposal dijadwalkan di bulan Oktober ya 2022. Lalu untuk sidangnya atau ujian skripsinya itu sesuai dengan kalender akademik UMKT. Itu ada di bulan kemarin, saya sudah menyampaikan juga kalender akademiknya, nanti bisa dibuka. Untuk ini diingat ya, nanti juga akan saya berikan informasinya lagi. Deadline submit skripsi itu adalah skripsi yang benar-benar sudah jadi, yang sudah menjadi laporan gitu ya, tidak ada lagi penambahan data, tidak ada lagi masih melakukan analisa, itu yang sudah betul-betul jadi. Itu adalah deadline submit skripsi yang telah disetujui pembimbing. Itu ada di tanggal 31 Desember 2022. Lalu batas akhir ujian skripsinya ada di tanggal 23 Januari 2023. Nah, jadi diusahakan nanti di 20 Januari itu kita sudah tidak ada lagi sidang gitu ya. Karena atau nanti bisa lebih cepat karena nanti misalnya ada kemungkinan ada yang sidang ulang seperti itu waktunya masih nutut gitu. Karena maksimal di 23 Januari. Lalu nanti dosen atau prodi itu harus mensubmit nilai TA-nya itu di tanggal 25 Januari. Jadi tidak ada sidang itu yang lewat di tanggal 23. Karena di tanggal 25 sudah harus submit nilai. Jadi tidak ada lagi alasan, Ibu saya di Januari ada keluar negeri, ada keluar kota. Jadi saya mau sidangnya itu di tanggal 30 Januari. Nah itu tidak boleh. Berarti kalau memang mau sidang di tanggal 30 Januari, harus masuk lagi ke periode genapnya seperti itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Di bulan Oktober sudah harus seminar proposal. Jadi kurang lebih 2 bulan itu mengerjakan proposal. Nah itu silakan nanti menghubungi dosennya, dibuat proposalnya yang sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai udah kita harus mulai memperbaiki kualitas karena ini sudah angkatan ketiga untuk tugas akhir. Jadi semoga nanti kesalahan-kesalahannya yang tahun lalu, yang prodi-prodi sebelumnya itu tidak terulang lagi seperti itu. Lalu di bulan Desember itu sudah harus selesai skripsinya. Bukan skripsi yang masih setengah matang, tapi harus skripsi yang betul-betul selesai. Nah, lalu kemarin ada teman-teman ahli jenjang yang menanyakan bagaimana jika kami mau sidang sebelum jadwalnya gitu. Ini untuk khusus teman-teman ahli jenjang ya. Untuk teman-teman reguler tuh harus sesuai jadwal. Tapi khusus untuk teman-teman ahli jenjang karena memang ada kesibukan kerjaan, nanti untuk teman-teman ahli jenjang yang sudah selesai mungkin karena sudah tidak sempro lagi, sempronya sudah semester lalu, jika sudah selesai nanti di bulan Oktober atau di bulan September akhir atau di bulan November kayak gitu, silahkan menghubungi Mbak Ayu seperti itu untuk dijadwalkan sidangnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman ahli jenjang nanti boleh nanti sebelum jadwalnya sudah maju boleh seperti itu. Jadi tidak harus menunggu di bulan Desember Januari untuk maju sidang. Tapi untuk teman-teman reguler wajib harus di bulan Desember Januari untuk sidangnya seperti itu ya. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi nanti dicek itu lalu mulai sekarang itu dicoba untuk TOEFL. Dicoba untuk TOEFL itu tidak apa-apa. Jadi silakan dicoba untuk TOEFL karena di situ nanti ada 5 kali kesempatan untuk mencoba TOEFL.
setelah 5 kali ternyata tidak lulus-lulus, maka nanti akan diberikan surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut sudah ikut TOEFL dan dinyatakan tetap tidak lulus. Jadi nanti ada keringanan, tapi harus ikut dulu 5 kali. Itu bisa di balai bahasanya OMKT, yaitu di prodi bahasa Inggris. Nah, itu silahkan nanti mulai mendaftar TOEFL karena minimal atau standarnya lulus itu adalah 420. Nah, jadi hal-hal seperti ini mohon untuk tidak diabaikan gitu ya. Mungkin kelihatannya sepele, TOEFL, nanti juga yang penting aku pinter kok bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang penting aku ikut juga nanti pasti lulus gitu. Nah, jadi jangan disepelekan. Jadi jika memang nanti ada waktu, TOEFL gitu. Karena nanti semakin ke belakang kalau sudah semakin mepet itu waktunya sudah tidak terkejar dan biasanya kita capek, akhirnya pas tes itu nilainya kurang seperti itu. Karena kan nanti itu mepet sekali. Tugas akhir 5 bulan itu sangat mepet. Jadi nanti belum lagi jadwal di lab, penggunaan lab itu akan dibatasi seperti itu. Maksudnya dibatasi itu adalah akan terjadwal ketat karena kita di semester ini akan ada banyak praktikum dan juga akan ada banyak mahasiswa yang mengambil data untuk TA sehingga nanti memang laboratorium itu harus dijadwalkan. Nah, di situ nanti maksud saya yang kalian betul-betul harus bisa memanage waktunya. Yang pengalaman semester lalu itu mahasiswa sudah dijadwalkan. Kami sudah memberikan jadwal, misalnya Mas Rizky Gunawan, jadwalnya di hari Senin gitu ya, untuk menggunakan lab mulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Ternyata tidak datang, seperti itu. Udah kita jadwalkan lagi, ternyata tidak datang lagi. Setelah mepet mau sidang, nah baru mereka menghubungi saya terus seperti itu untuk meminta membukakan lab. Nah, jadi mohon nanti tidak seperti itu. Mohon diikuti jadwalnya seperti itu ya untuk penggunaan lab karena nanti kalau misalnya numpuk di terakhiran labnya itu tidak cukup dan juga akhirnya datanya itu tidak selesai. Lalu bagaimana kalau mau mengambil data di luar Bu gitu? Boleh, sangat boleh gitu ya. Tapi dengan catatan kembali kemarin dibaca peraturannya. Peraturan untuk tugas akhir. Jadi ini pengalaman dari periode sebelumnya juga. Mohon mahasiswa untuk izin dari prodi gitu. Jadi jika mau mengambil data di luar, misalnya Bu, saya mau mengambil data di BLK, saya mau mengambil data di ITK, saya mau mengambil data di workshop PTX, misalnya seperti itu tidak apa-apa. Tapi mohon untuk izin dulu ke prodi. Jadi nanti prodi akan memberikan surat pengantarnya untuk pengambilan data di luar. Jangan langsung mengambil data di luar, ujuk-ujuk balik gitu ya. Nanti jika ada data seperti itu, mohon maaf, saya tidak akan menyetujui TA-nya seperti itu. Lalu diikuti nama-nama dosen pembimbingnya. Nah, semester ini juga pengalaman, periode semester sebelumnya, saya sudah membagi dosen pembimbing, beberapa mahasiswa itu dengan Pak Andi Nugroho, tapi mahasiswa tersebut entah kenapa tidak memperhatikan itu, menyepelekan itu, sehingga dia langsung pindah dosen gitu. Jadi di SK dosen pembimbing itu adalah Pak Andi Nugroho, tapi di kenyataannya mahasiswa ini tidak mau menghubungi Pak Andi Nugroho. Dia tiba-tiba mengganti sendiri dosennya. Nah, jadi mohon nanti mulai dari yang periode sekarang itu diikuti semua yang diberikan oleh prodi. Jadi seperti Mas Rizky Gunawan, ini harus dengan Pak Agus Mujianto. Karena di sini tulisannya dosen pembimbingnya Pak Agus Mujianto, bukan dosennya bukan lagi Ibu Anis gitu ya. Jadi tidak boleh nanti ujuk-ujuk bimbingan ke saya. Begitu juga saya. Jika itu bukan mahasiswa saya tidak akan melakukan bimbingan kepada mahasiswa tersebut. Karena secara surat nanti secara resminya dosennya itu sudah dibagi. Seperti itu nggih. Jadi jangan berpikir ih kok aku dapatnya Pak Agus sih, kayaknya sama Bu Anis tuh enak deh, atau sebaliknya. Kok aku dapatnya Bu Anis sih, aku nggak suka sama Bu Anis, aku mau sama Pak Agus aja gitu. Akhirnya nanti tiba-tiba ke Pak Agus gitu. Nah, jadi kemarin itu saya kaget gitu loh. Bukannya di surat itu dosen pembimbingnya Pak Andi gitu ya, ternyata kok tiba-tiba pada saat sempro, pada saat sidang yang mendampingi kok lain. Nah, kayak gitu. Dan itu tidak ada konfirmasi ke saya. Kan berarti informasi-informasi yang saya berikan itu tidak diikuti dengan baik seperti itu. Jadi nanti di luar tidak suka dengan saya gitu sebagai kaprodi itu tetap harus diikuti seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk selanjutnya.
Lalu nanti bisa dihubungi yang di sini sudah dapat, dosen, silahkan dihubungi dosennya. Tadi seperti Mas Yurdi, Mas Rizky tadi silahkan menghubungi Pak Agus. Kebetulan ini Pak Agus memang posisinya tidak di Kalimantan, di Jawa. Tapi nanti insya Allah, eee, Pak Agus tetap akan siap untuk membimbing, seperti itu ya. Jadi nanti yang penting hubungan intens seperti itu dan juga untuk Pak Agus nanti bisa, mungkin membuat jadwal bimbingan seperti itu untuk dosen-dosen yang ada di luar Kalimantan. Nanti mungkin diinformasikan ke Mbak Ayu, "Mbak Ayu, saya akan melaksanakan jadwal pembimbingan, misalnya pembimbingan tugas akhir di setiap hari Sabtu pukul 10." Nah, seperti itu nanti akan disettingkan untuk, Zoom meeting-nya, seperti itu. Jadi nanti biar juga terekord, karena, buku bimbingan itu juga penting sekali. Karena nanti itu juga akan diminta pada saat mahasiswa itu akan, wisuda. Jadi itu juga akan merupakan salah satu lampiran, yang harus ditunjukkan bahwa mahasiswa ini betul-betul bimbingan dengan dosen, pembimbingnya, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan, untuk yang belum punya buku bimbingan, silahkan datang ke prodi untuk mengambil bukunya, lalu nanti diisi di situ sesuai dengan, formulir-formulir yang diminta itu nanti diisi semua. Nah, ini untuk, bimbingan untuk dosen pembimbingnya. Terus bentar, ini tadi yang saya share di grup. Lalu di sini ada catatan ya, mahasiswa yang tidak terdata pada list di atas, maka tidak akan dijadwalkan untuk seminar proposal tugas akhir dan juga sidang tugas akhir. Namun nanti jika memang banyak yang masih belum terdata, nanti itu akan saya koordinasikan lagi dengan dosen-dosen, seperti itu. Dan nomor 2, mahasiswa yang belum memiliki dosen pembimbing TA akan diberikan dosen pembimbing TA setelah prodi S1 Teknik Mesin melaksanakan rapat koordinasi dosen. Dikarenakan beberapa mahasiswa kemungkinan ada pergantian dosen pembimbing TA, seperti itu. Jadi nanti mohon ditunggu, tadi khususnya untuk teman-teman ahli jenjang gitu ya, karena nanti kemungkinan akan ada pergantian dosen pembimbing. Lalu semua mahasiswa yang telah terdata pada list di atas wajib untuk mengikuti semua arahan yang diberikan oleh prodi S1 Teknik Mesin UMKT. Nah, jadi nanti di sini mohon semua diikuti jika ada arahan-arahan dari kami. Contohnya misalnya saya sudah nanti akan mengeluarkan jadwal, seminar proposal gitu. Baru nanti itu saya insya Allah nanti akan segera mengeluarkan jadwal seminar proposal agar, teman-teman juga bisa, siap-siap dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, nanti misalnya pada saat hari itu ternyata ada halangan hadir gitu, misalnya tiba-tiba ada mungkin ada eksiden atau apa gitu yang tidak diinginkan gitu ya, atau sudah ada kegiatan janji gitu, itu nanti silakan 1 minggu sebelum pelaksanaan itu sudah dikonfirmasikan ke prodi, sehingga nanti akan dijadwalkan ulang. Begitu juga untuk seminar, untuk sidang hasilnya, untuk sidang ujian TA-nya gitu. Nah itu jika nanti ada perubahan jadwal silakan langsung eee, konfirmasikan ke prodi jika ada perubahan. Lalu terkhusus untuk teman-teman ahli jenjang, tidak akan saya jadwalkan karena nanti itu akan, menjadi kewenangan dari mahasiswa gitu ya, insya Allah nanti dosen kami yang akan, menyesuaikan. Jadi nanti untuk teman-teman ahli jenjang silakan menghubungi Mbak Ayu, tentunya sebelumnya sudah dengan dosen pembimbing gitu nggih. Jadi misalnya yang, dosen pembimbingnya saya, misalnya, "Bu, saya mau, eee, bimbingan dan juga mau meminta jadwal sidang," gitu. Jadi nanti misalnya mau sidangnya di bulan Oktober atau September gitu, nanti baru disampaikan ke Mbak Ayu, nanti Mbak Ayu yang akan membuatkan, formulir-formulir berita acara, terus penilaian, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman 2019, nanti silahkan untuk, tetap ini karena masih ada mata kuliah yang diambil, harus, semangatnya harus lebih tinggi, lebih banyak, dan juga tidak boleh, main-main gitu ya. Karena nanti kalau main-main, TA-nya tidak selesai, akhirnya menambah lagi, 1 semester. Nah, jadi seperti ini ada 8 mahasiswa. Jadi jika nanti 8 mahasiswa ini bisa lulus,
lebih 7 semester atau tepat waktu, itu juga akan meningkatkan nilai prodi, akan meningkatkan kualitas prodinya gitu, akan meningkatkan kualitas prodi S1 Teknik Mesin seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Di sini saya lihat ada Pak Agus Wijanto. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan. Bu, mau tanya Bu. Ya, Mas. Ya, untuk apa? Pembayaran SPP-nya kalau yang ini kan kemarin tuh 1 semester. Untuk yang mau sidang sama yang untuk tugas akhir itu ada beda sendiri tak Bu? Atau tergabung dalam apa untuk SPP semester itu tak Bu? Oke, jadi SKS itu kan nanti beda sendiri ya Mas ya, karena kemarin kan Mas Sigit sudah ngambil ya, terus kan Ya. ini nggak jadi sidang, berarti kan ini ngambil lagi. Nah itu membayar lagi 500.000 seperti itu untuk SKS-nya, terus nanti ada lagi untuk biaya tugas akhir itu sekitar 2.300.000-an seperti itu. Nanti itu semua rasanya ada di sikat ya Mas Sigit ya. Oh, disikat ya. Nggih, Disikat nggih. muncul 4 juta gitu aja Bu. Berapa Mas? 4 juta disikat. Apa itu Oh. semuanya udah? Oh, nggih, jika memang kalau misalnya disikat, karena ahli jenjang ya, kalau reguler itu 2.300.000 aja, kalau ahli jenjang itu 4 juta, itu nanti mungkin, tapi kan yang semester lalu belum bayar 4 juta kan Mas ya? Semester lalu 4 juta sudah Bu. Oh sudah 4 juta juga? Iya. Nggih. Coba nanti saya bantu tanyakan dulu ke keuangan nggih, untuk teman-teman ahli jenjang ya Mas ya. Apakah itu sudah sama tugas akhirnya atau cuma SPP aja gitu Bu? Nggih, seharusnya kalau memang semester lalu sudah 4 juta itu sudah ada tugas akhir, semester ini tinggal membayar yang SPP, SKS dan variabel aja Mas. Jadi yang kalau tugas akhir itu bayarnya sekali aja. Sekali itu Itu. ya. Nggih. Kalau reguler seperti itu. Nanti coba saya tanyakan ke bagian keuangan, nggih. Mas Sigit ya. Oh iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik Bu, Mas. kemarin soalnya waktu kemarin laporan 6 bulanan, terus mau nikah, terus ada Oke. nggak nutut jadi Bu. Oke Mas, nggak Anunya. apa-apa. Yang penting bahagia selalu Mas. Iya Bu. Iya. Soalnya Baik. bulan 7 nikah, bulan 6 mau jadwal sidang kan, terus nggak nutut, terus laporan 6 bulanan di kerjaan juga. Nggih. Baik Nanti Mas, nggak mungkin apa-apa. agak atur waktunya lagi Bu. Soalnya kan ini Nggih. sudah tinggal tinggal tugas akhir aja. Nggih, baik. Nggih Mas Ya Sigit. makasih Bu, mohon maaf kemarin Bu Nggih, agak tidak telat apa-apa. nggak sempat ngerjakan. Nggih Mas Sigit. Sambil nanti saya tanyakan ya untuk teman-teman ahli Ya Bu, jenjang ini biaya-biayanya seperti itu. terima kasih Bu. Oke, baik Mas, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonfirmasikan lagi? Silahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu. Nggih, Waalaikumsalam. Apakah alat uji tarik yang ada di UMKT kita udah bagus atau belum, Bu ya? Terakhir kemarin tuh sudah bisa aja dipakai, Pak. Nah, cuma ini kan mau dikalibrasi sama dosen ininya penanggung jawab lab fakultas gitu nggih. Coba nanti saya dan laboran konfirmasi lagi gitu nggih, Pak. Jadi nanti cuma terakhir bisa insya Allah seperti itu, Pak. Oh ya, ya. Nggih. Sama. Oke, makasih Bu. Nanti kami infokan gitu nggih, Bapak, teman-teman juga lainnya. Siap. Makasih Bu. Oke, baik. Teman-teman ada lagi. Jadi nanti saya ingatkan kembali jika nanti ada informasi dari laboran gitu ya, misalnya informasinya seperti ini, silahkan mengisi form berikut untuk penggunaan lab. Nah, gitu. Jadi mohon diisi gitu nggih. Jadi nanti itu wajib diisi. Jadi tidak ujuk-ujuk datang ke lab gitu. Misalnya di sini Mas Gilang Rinjani gitu. Ujuk-ujuk nanti langsung hari Senin ke lab gitu, mau ngapain, mau ngambil data Bang, Mas gitu kan. Itu tidak boleh.
Jadi harus mendaftar dulu karena memang lab-nya harus bergantian untuk masuknya, tidak bisa bertumpuk-tumpuk di dalam lab situ, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Halo, Assalamualaikum Bu. Salam. Ya, Pak. Saya Heranur Bu, ahli jenjang, masuk ahli jenjang. Ini Bu, masalah di peminatan ini Bu. Saya itu kan Termute, Pak. di desain dan teknologi manufaktur. Saya kan ngambil di material Bu, TA saya. Jadi gimana ya Bu? Enggak apa-apa sih Pak, kan sudah berjalan soalnya ya. Oh iya Bu. Oke, oke. Enggak Oh, jadi apa-apa nggak nanti. apa-apa ya? Oke, kalau sudah berjalan ya tidak apa-apa. Oh iya, makasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Silakan lainnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan dan juga ditunggu untuk tadi informasi-informasi yang nanti akan saya sampaikan kembali. Salah satunya yaitu pergantian dosen gitu ya, pergantian dosen pembimbing gitu nanti silakan ditunggu ataupun nanti informasi-informasi lainnya. Nah, untuk informasi Sempro tadi saya ulangi itu akan ada di bulan Oktober. Lalu submit tugas akhir di tanggal 31 Desember, lalu ada sidang itu rentangnya biasa di tanggal 1 sampai tanggal 23 Januari. Jika nanti ada yang berhalangan hadir atau ada yang mau misalnya mahasiswa reguler gitu ya, berhalangan di bulan Januari, misalnya mau dicepatkan di akhir Desember itu bisa, tapi sebelum Desember tidak bisa, kecuali ahli jenjang gitu. Terus nanti mohon untuk diikuti jika ada informasi untuk mengisi formulir penggunaan lab. Jika memang nanti akan mengambil data di lab. Dan yang terakhir, jika mau mengambil data di luar Prodi S1 Teknik Mesin, mohon untuk membuat surat izin dari Prodi. Jangan ujuk-ujuk lepas ke workshop mana-mana gitu untuk mengambil data, lalu nanti balik lagi seperti itu ya. Jadi harus dapat surat dulu pengantar dari Prodi untuk mengambil datanya di luar lab Prodi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.